Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Sri Mulyani MPD sebagai dosen pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya Dani Iskandar mewakili kelompok 9 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pemodernan Bahasa. Baik, adapun anggota kelompok 11, yang pertama saya sendiri Dani Iskandar, lalu ada Saidatul Hasanah, ada Sopa Syukura Solihah. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pemodernan bahasa. Pengertian pemodernan bahasa adalah suatu proses penggantian dari gaya lama menjadi gaya baru, tidak hanya mengarah pada gaya yang baru saja, akan tetapi juga diharapkan dapat menguntungkan dan lebih memuaskan masyarakat dibandingkan dengan gaya lama yang digantikannya. Ini namanya pemodernan ya, berarti perubahan menuju yang lebih modern lagi, lebih baru lagi, lebih kekinian lagi. Dan pemodernan bahasa ini berarti bahasa yang lebih disesuaikan dengan keadaan zaman, keadaan sekarang. Nah, lalu yang kedua, makna pemodernan bahasa. Yang pertama, upaya pemutakiran bahasa Indonesia. Yang kedua, upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mantap. Jadi dengan adanya pemodernan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang up to date ya. Bahasa yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia itu sendiri. Nah, lalu bahasa menyambut iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bisa kita ambil contoh beberapa aplikasi ya. Ini beberapa aplikasi ini seperti yang saya gunakan ini PowerPoint. Ini aplikasi ini buatan luar negeri ya. Bahasa awal ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi supaya dapat dipahami lagi oleh masyarakat Indonesia, akhirnya ada update dari aplikasi tersebut, ada penambahan bahasa Indonesia. Dan gak cuma bahasa Indonesia, banyak bahasa-bahasa lainnya, menyesuaikan pengguna dari negara itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada penyebar luasan iptek dan pemanfaatannya dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tersebarnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini dan juga pemanfaatannya atau penggunaannya ini menggunakan bahasa Indonesia. Banyak ilmu pengetahuan ini yang tadinya menggunakan bahasa Inggris ya, seperti buku General Linguistik ya buatan Ferdinand Saussure, itu kan sekarang sudah ada versi terjemahannya ke bahasa Indonesia. Udah lama sih ya, sekitar di bawah tahun 2000, tahun 80-an kalau nggak salah itu diterjemahkannya. Jadi supaya ilmu itu dapat menyebar, dapat dimanfaatkan, akhirnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tentu saja ini supaya lebih dipahami lagi oleh masyarakat Indonesia. Nah, lalu yang ketiga, penulisan dan penerjemahan beberapa buku teks menggunakan bahasa Indonesia. Ya, contohnya tadi, enggak hanya buku teks saja ya, seperti kitab-kitab atau buku-buku keagamaan juga ini diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia supaya dapat dipahami. Ya, contohnya di Indonesia sendiri ini
sudah banyak penerjemah Al-Quran ya. Ini supaya masyarakat Muslim di Indonesia ini dapat memahami isi Al-Quran dari hasil yang diterjemahkan tersebut. Nah, lalu yang keempat, ada bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Ini ya contoh sederhananya saat kita sekolah, saat kita kuliah sekarang ini kan, kita belajar itu bahasa yang digunakan bahasa Indonesia kan ya. Nah, lalu yang kelima, bahasa Indonesia mempunyai peran sebagai bahasa pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, pemodernan bahasa juga ada kekurangan dan kerugiannya. Nah, dampak positifnya tuh ini bertambahnya kosakata melalui penyerapan bahasa asing. Ini banyak sekali ya kata-kata baru yang diambil dari bahasa asing, baik itu sudah terintegritas maupun masih terinterferensi. Ya contoh katanya download. Ini kan kalau bahasa Indonesianya unduh ya, tapi kita seringnya menggunakannya istilahnya itu download. Nah lalu ada lagi kata apa? Ini kata ghosting misal. Wah ini lagi ngetren nih bahasanya di kalangan anak muda. Bahasanya ghosting, menghantui kan. Itu untuk orang-orang yang udah baper, udah deket, tapi tinggal gitu aja gitu. Wah ini banyak yang menggunakan istilah ghosting, berarti banyak pemuda yang bucin juga ya. Nah lalu ada dampak negatifnya juga nih. Jadi sikap sebagian masyarakat yang merasa bangga menggunakan bahasa asing dalam sebagian penggunaan bahasa Indonesia dengan lawan bicara. Ini banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia itu dicampur dengan bahasa Inggris. Itu niatnya supaya keren gitu. Tapi lawan bicaranya tuh nggak mengerti apa yang disampaikan. Karena kosakata bahasa Inggris atau kosakata dari bahasa asing yang diambil tuh bahasa yang belum familiar gitulah di masyarakat. Ya jadinya ya yang ngertinya hanya kalangan-kalangan tertentu. Oke, setelah tadi disampaikan beberapa topik mulai dari pengertian makna pemodernan bahasa, bahasa menyambut iptek dan juga manfaat dan kerugian. Demikian yang harus saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.